Kembali lagi dengan saya Reiner Yauhan, dokter adaptasi di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perioperatif medicine bagian ketiga atau post operatif atau setelah operasi. Sekedar review lagi, apa itu perioperatif medicine? Perioperatif medicine itu merupakan sebuah studi multidisiplin yang artinya itu bisa melibatkan lebih dari satu spesialis untuk mempersiapkan pasien mencapai kondisi ideal untuk operasi. Nah, ideal di sini, kenapa disebut ideal atau optimal itu? Karena tidak semua pasien itu dapat kembali ke kondisi normal, khususnya sebelum operasi, apalagi operasi-operasi emergensi. Maka kita akan mempersiapkan pasien untuk mencapai kondisi ideal. Nah, perioperatif medicine sendiri itu terdiri dari 3 proses, mulai dari persiapan pasien sebelum operasi atau preoperatif, monitoring dan perawatan pasien selama operasi atau intraoperatif, dan monitoring dan perawatan pasien setelah operasi atau postoperatif. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang postoperatif atau monitoring dan perawatan pasien setelah operasi. Tujuannya apa? Tujuan dari postoperatif care itu adalah satu, itu mengawasi pasien pasca operasi untuk komplikasi atau tanda bahaya. Dan yang kedua itu adalah untuk manajemen efek pasca anestesi, untuk melihat apakah ada sequelae anestesi dan apakah pasien sudah sadar betul dari anestesinya. Di postoperatif care ini kita mengenal satu unit di rumah sakit yang bernama PACU atau Post Anesthesia Care Unit. Nah, PACU itu adalah salah satu unit di rumah sakit khususnya dekat dengan ruang operasi di mana pasien pasca operasi atau pasca anestesia dirawat untuk sementara waktu sebelum dipindahkan ke kamar lain atau ICU atau dipulangkan. Nah, jadi semua pasien setelah operasi itu kebanyakan pindah ke PACU, kecuali pasien-pasien yang akan dirawat di ICU mungkin dapat langsung dipindahkan ke ICU. Kenapa kita butuh PACU? Karena di PACU ini kita melihat post-operative condition dari pasien ini. Pasien ini diawasi dengan intensif setelah operasi untuk melihat apakah ada komplikasi dari operasi, baik dari tindakan operasinya sendiri maupun dari anestesinya. Pemantauan di PACU itu ya, bagian satu ini, pemantauan di PACU itu mengikuti prinsip 6B. Yang pertama itu brain. Nah, untuk brain ini kita ngecek kesadaran pasien dengan DCS-nya, status mental pasien seperti apa, dan nyeri, atau kita manage nyerinya. Untuk yang kedua itu adalah breath. Nah, untuk breath ini kita melihat latensi jalan napas dan saturasi oksigen. Nah, latensi jalan napas ini sangat penting untuk pasien pasca operasi karena pada saat operasi itu biasanya menggunakan muscle relaxant, maka refleks napas kadang belum timbul kembali. Karena itu di PACU wajib kita perhatikan latensi jalan napas dan saturasi oksigennya. Yang ketiga itu blood, kita memantau tekanan darah, nadi, dan ada atau tidaknya pendarahan baik dari lokasi insisi maupun dari drainage kalau kita memasang drainage. Lalu yang keempat itu ada bladder. Kita melihat urine output dan manajemen cairan. Kita melihat apakah selama operasi itu ada kekurangan cairan atau pendarahan, dan setelah operasi, setelah saat di PACU ini kita melihat atau menghitung cairan yang keluar dan masuk itu berapa untuk menghindari hypovolemic gitu. Dan yang kelima itu ada bowel. Kita melihat apakah ada rasa mual, muntah, regurgitasi untuk mencegah aspirasi ini. Lalu yang keenam itu ada bone atau skin. Itu kita melihat apakah kekuatan otot atau tonus otot itu sudah kembali. Apakah ada aktivitas motorik dari pasien. Nah, ini dapat menjadi acuan kita bahwa pasien itu sudah mulai sadar dari efek anestesi. Ini adalah pemantauan di PACU. Untuk yang selanjutnya ini, kita memantau suhu tubuh. Ya. Ini untuk beberapa pasien.
Lalu ada drainage atau pendarahan, ini kita memantau drainage yang dipasang untuk melihat apakah ada tanda pendarahan. Karena ini patut kita manage secepat mungkin. Lalu kita terakhir manajemen nyeri. Nah, setelah ini kita pantau, kita juga melihat posisi pasien atau kita menempatkan pasien seperti apa. Kita itu harus memposisikan pasien sedemikian rupa untuk mencegah adanya sumbatan jalan napas pada pasien yang belum sadar. Karena pasien yang belum sadar ini tidak akan sadar apakah dia tersumbat jalan napas atau tidak, maka kita harus memperhatikan posisi pasien dengan betul-betul untuk mencegah adanya sumbatan jalan napas. Yang kedua itu, kita mencegah terjadinya dislokasi sendi gerak. Karena pasien ini kan menggunakan muscle relaksan dan mereka tidak dapat melawan apa yang kita posisikan. Oleh karena itu, kita harus memposisikan pasien dengan baik agar mencegah terjadinya dislokasi sendi gerak. Atau kita juga bisa memposisikan pasien untuk mencegah gangguan akses infus, seperti kita meluruskan tangan, kalau infus ada di tangan, untuk membuat akses infus ini lancar. Dan yang terakhir itu hipotensi pada pasien anestesi regional. Nah, ini adalah pemantauan di PACU yang harus kita lakukan. Pada fase pemulihan itu sendiri, pasca anestesi atau pasca operasi, kita mengenal 3 fase, yaitu fase early, fase intermediate, dan fase late. Nah, untuk fase pemulihan early, itu indikatornya apa? Indikator early itu saat obat anestesi dihentikan sampai kembalinya refleks pasien atau gerakan motorik. Nah, jadi fase pemulihan early ini terjadi di ruang PACU atau di ruang ICU bagi pasien yang langsung dirawat di ICU. Nah, pada fase pemulihan early ini, kapan kita bisa menentukan apakah pasien ini di fase early atau fase intermediate itu dengan modified Aldred score. Nah, bila skor itu lebih besar sama dengan 8, itu artinya pasien itu masuk ke fase selanjutnya atau fase intermediate. Nah, untuk Aldred score sendiri, kita lihat di sebelah kanan, kita ada 5 kategori yang harus kita nilai. Pertama itu adalah saturasi oksigen. Nah, bila saturasi oksigen itu di atas 92% dengan udara ruangan, itu maka skornya 2. Bila SpO2-nya itu 90%, di atas 90% dengan oksigen, itu nilai 1. Bila itu di bawah 90% dengan oksigen, berarti nilainya 0. Lalu, untuk pernapasan. Bila pasien dapat bernapas dengan dalam dan dapat berbatuk, itu pasien skornya 2. Bila pasien itu terengap-engap atau napasnya pendek-pendek, itu 1. Dan bila pasien tidak dapat bernapas, itu 0. Lalu untuk tekanan darah. Bila tekanan darah itu kurang lebih 20 mm merkuri dari normal, itu 2. Bila tekanan darah itu 20-50 mm merkuri dari normal, itu 1. Dan bila tekanan darah itu lebih dari 50 ya, kurang lebih dari normal, itu artinya 0. Lalu untuk kesadarannya, bila pasien sadar bangun ya, itu 2 skornya. Bila pasien bangun saat dipanggil, itu 1. Tapi bila pasien tidak responsif, itu 0. Lalu terakhir itu untuk aktivitas. Bila pasien dapat menggerakkan semua tungkainya, itu nilainya 2. Bila pasien hanya dapat menggerakkan 2 tungkai, itu 1, dan bila tidak ada gerakan, itu 0. Nah, dari skor ini kita jumlahkan, bila skornya lebih besar sama dengan 8, maka pasien dapat pindah ke ruangan selanjutnya atau ke fase pemulihan intermediate. Untuk fase pemulihan intermediate, ini kita indikatornya apa? Itu saat pasien memenuhi kriteria Aldred score dan berakhir pada persiapan pemulangan. Nah, pasien yang masuk ke fase pemulihan intermediate ini adalah pasien yang memiliki Aldred score lebih atau sama dengan 8. Nah, lokasi fase pemulihan intermediate itu apa? Pasien itu dapat diletakkan di reclining chair. Dan kapan kita bisa memutuskan pasien untuk pulang atau untuk fase late pemulihan itu dengan PADSS atau Post Anesthesia Discharge Scoring System. Beda dengan Aldred, kalau saat ini skor itu harus lebih besar sama dengan 9 untuk sebagai indikator untuk ke fase selanjutnya. Nah, untuk kita lihat skornya itu, pertama itu ada
tanda vital, yaitu ada tekanan darah dan nadi. Skor itu 2 bila itu 20% dari aktivitas sebelum operasi atau 20% dari angka sebelum operasi. Nah, skor 1 itu bila itu 20% atau 40% dari sebelum operasi, dan angka 0 itu bila itu berbeda jauh atau lebih dari 40% perbedaannya dari angka sebelum operasi. Yang kedua itu ada aktivitas. Nah, aktivitas itu yang skor 2 bila pasien dapat berjalan dengan tegak tanpa ada sakit kepala atau puyeng, itu skornya 2. 1 itu bila pasien membutuhkan bantuan dalam berjalan, 0 itu bila pasien masih belum bisa bergerak atau belum bisa berjalan. Lalu untuk mual dan muntah, skornya 2 itu hanya minimum sekali dan kita bisa mengobati dengan medikasi perioral. 1 itu bila mual dan muntahnya itu sedang, dan kita bisa menggunakan injeksi intramuskular, dan yang 0 skornya itu ketika dia masih merasa mual dan muntah walaupun sudah diberi medikasi. Lalu yang keempat itu ada nyeri. Nah, untuk nyeri itu skor 2 bila pasien dapat mengontrol nyerinya itu atau dapat menahan nyerinya itu hanya dengan obat perioral, dan skor 1 bila pasien itu tak dapat menahan nyerinya dan tidak dapat terkontrol oleh obat oral. Lalu yang kelima itu apakah ada pendarahan. Nah, untuk yang skor 2 itu bila ada pendarahan sedikit dan tidak dibutuhkan untuk pergantian kain kasanya, itu skor 2. Skor 1 itu bila pendarahan itu lumayan banyak yang membutuhkan 2 kali pergantian, dan 0 itu bila pasien sudah diberikan 3 kali pergantian kasa namun masih berdarah. Nah, dari skor ini kita tambahkan semuanya. Bila skor ini lebih besar sama dengan 9, maka pasien dapat pindah ke fase selanjutnya atau fase pemulihan lead. Bila belum, maka pasien akan tetap di reclining chair untuk melihat tanda-tanda ini. Untuk fase pemulihan lead itu indikatornya apa? Jadi indikator itu adalah saat pasien pulang ke rumah dan berakhir saat pasien dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal kembali. Nah, lokasinya itu di rumah pasien. Nah, fase pemulihan lead ini memiliki syarat. Kapan pasien itu dapat pulang? Nah, syaratnya itu 1, tanda vital harus stabil selama 1 jam, tanpa bantuan apapun. Itu harus stabil selama 1 jam. Yang kedua, pasien tidak mengalami gangguan-gangguan yang dapat membahayakan. Dan yang ketiga, pasien dapat melakukan kegiatan dasar sehari-hari secara mandiri. Nah, bila pasien sudah memenuhi semua syarat tersebut, maka pasien dapat pulang ke rumah dan melanjutkan fase pemulihan di rumah. Untuk instruksi pasca operasi, ini hal yang harus disampaikan sebelum pemulangan pasien pasca operasi. Pertama itu pasien diawasi oleh orang dewasa 24 jam pasca operasi. Ini harus. Yang kedua, pasien diharapkan tidak mengambil keputusan penting. Dan ketiga, pasien diharapkan tidak mengendarai kendaraan. Keempat, pasien diberikan nomor darurat rumah sakit. Dan pasien dihimbau untuk menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Nah, instruksi ini harus kita berikan kepada pasien sebelum pasien itu dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Sekian dari perawatan post-operative care. Terima kasih.